Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, hari ini terasa panas atau biasa-biasa saja? Panas? Ya, alhamdulillah. Kalau kita merasakan panas berarti indera perasa kita bekerja dengan baik. Gitu. Kemeringat napa boten? Kemeringat napa sumuk? Nanti panas-panas sehat, alhamdulillah. Nah, insya Allah malam kali ini jamaah rahimakumullah kita melanjutkan surah An-Nazi'at ayat yang ke-34. Nah, ini berkaitan dengan balasan di akhirat nanti. Ada dua kelompok ya. Kemudian bagaimana dua kelompok ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada di ayat 34 sampai 46. Nah, kita akan melihat di sini ada perbandingan antara dua kelompok ini. Nah, Allah memperlihatkan kepada kita ini loh perbedaannya kelompok satu dengan kelompok dua. Kalau kelompok satu seperti ini, kelompok dua seperti ini. Kalau kelompok satu melakukan hal seperti ini, balasannya di sini. Kalau kelompok dua melakukan seperti itu, balasannya di situ. Nah, kita diperlihatkan kemudian terus milih. Kenapa harus milih? Ya, hidup adalah pilihan, kita harus milih. Milih yang mana? Kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua. Nah, inilah yang akan kemudian kita pelajari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Fa idza, maka apabila ja'at, telah datang, at-tammatul kubra, malapetaka. Tamah adalah malapetaka. Al-kubra yang besar. Jadi maksudnya adalah apabila kiamat telah datang. Maka kita sampaikan kemudian di sini ada kata idza, apabila, kemudian jaa fi'il madhi, kata kerja lampau. Kata kerja yang menunjukkan peristiwa sudah terjadi, sedangkan kiamat itu belum terjadi. Tapi di banyak ayat dalam Al-Qur'an disampaikan dengan kata kerja yang sudah terjadi. Bukan kemudian terus terjadi paradok, wah gimana ini Al-Quran kok gak sejalan. Bukan, memahaminya bukan seperti itu. Memahaminya adalah seperti yang pernah saya sebutkan dalam kitab Al-Mutawwal karya Syekh Sa'duddin Taftazani. Disebutkan untuk peristiwa hari kiamat yang belum terjadi, tetapi di dalam ayat disampaikan dengan fi'il madhi, kata kerja lampau yang sudah terjadi, maknanya adalah pasti terjadi. Memberi makna takkid, pasti terjadi. Apabila telah malapetaka besar, hari kiamat itu telah datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma, pada hari itu. Yatadzakkarul insan, yatadzakkaru menjadi ingat, teringat-ingat, Bapak Ibu. Teringat-ingat siapa? Al-insan, manusia. Yang kita sebut adalah mereka yang sudah balik, masa terhadap apa yang telah dia kerjakan. Ada yang berpendapat gini, setiap indera kita itu kemudian memiliki memori. Kita menyentuh meja misalkan, ini ada memorinya yang nanti akan bercerita lagi. Kaki kita melangkah pun nanti kemudian ada kisahnya. Mata kita melihat pun nanti ada kisahnya. Dia menyimpan memori. Yang itu nanti dalam surah Ibrahim ayat 65 diperlihatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Mereka akan bercerita anggota tubuh kita. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu, pada saat terjadinya hari kiamat, setelah dikumpulkan dan dibangkitkan, manusia kemudian teringat yatadzakkaru, apa yang telah dikerjakan. Sekalipun Bapak Ibu terhadap apa yang sudah lama sudah terjadi akan teringat kembali. Coba Bapak Ibu diingat di saat kita berusia 12 tahun 10 hari pada jam 6 malam ada di mana Bapak Ibu? Ingat nggak?
Besok akan ingat. Besok akan ingat. Usia kita 15 tahun, ya 17 tahun. 17 tahun 3 bulan, jam 5 pagi misalkan. Di mana kita? Jam 9 pagi, saat takjil. Saat takjil pertama kita balik, apa yang kemudian kita makan, itu kemudian akan teringat-ingat di sana. Wa burrizatil jahimu liman yara barroza yubarrizu. Itu kemudian bentuk kata aktifnya. Tapi bentuk kata pasifnya burriza barroza yubarrizu, burriza yubarrozu. Ini wa burrizatil adalah bentuk kata kerja pasif. Diperlihatkan. Apa al-jahimu? Neraka jahim liman yara, kepada orang yang melihatnya. Allah perlihatkan. Jadi yang melihat neraka jahim, itulah tanda-tanda dia akan masuk ke sana. Jadi diperlihatkan oleh Allah kepada mereka yang melihatnya. Ini nih, nanti tempat kembalinya kalian. Sebagaimana kemudian ketika orang yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian mereka keluar berbondong-bondong dari kematiannya karena terjadi hari kiamat. Itu mereka berkelompok-kelompok, sudah membuat kelompoknya masing-masing. Ashtatan liyurau a'malahum, karena mau diperlihatkan amal perbuatan mereka. Jadi orang membuat kelompok-kelompok itu kemudian bukan karena kita sendiri, berdasarkan amal. Allah men-setting sudah berdasarkan dengan amalnya. Yang beriman kumpul dengan orang beriman, kemudian yang tidak beriman kumpul dengan orang yang tidak beriman. Jadi tidak bisa kemudian yang tidak beriman kemudian kumpul dengan orang beriman dengan sesuka hatinya, nggak bisa. Nah, akan diperlihatkan neraka jahim. Maka di sini kemudian kita lihat maknanya dulu. Fa'amma man tagha. Fa'amma, maka adapun orang yang man, ini kembali kepada al-insan di sini Bapak Ibu. Kembali pada al-insan, manusia. Man, orang yang. Man ini adalah isim mausul yang kemudian dipakai untuk makhluk yang berakal. Di dalam Al-Quran ada 3 jenis kategori yang berakal. MMJ, malaikat termasuk kategori makhluk yang berakal. Manusia kategori makhluk yang berakal. Dan J adalah jin, itu kategori makhluk yang berakal di dalam Al-Quranul Karim. Nah, fa'amma man, maka adapun orang yang, maka man ini kemudian lebih spesifik adalah untuk manusia. Jin bagaimana? Ya termasuk di dalamnya, tapi ini membahas tentang al-insan yang di atas tadi. Tagha, melampaui batas, atau orang Jawa nyebut dengan lacut. Tagha lacut, melampaui batas. Dia melampaui batas hukum-hukum Allah. Likulli malikin hima wahimallahu maharimuhu. Setiap raja, pemimpin memiliki batas wilayahnya, dan batasnya Allah adalah apa yang diharamkan. Nah, tagha ini adalah orang yang melewati batas-batas Allah. Batas-batas yang sudah digariskan oleh Allah jangan dilewati. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, itu batasnya. Sampai zina kemudian masuk dalam melampaui batas. Tidak boleh minum minuman keras, kok sampai minum melampaui batas. Nah itu melampaui batas. Tadi ada standarisasinya Bapak Ibu. Yang menyebut melampaui batas adalah Allah. Ini melampaui batas karena ada batasannya. Ada batasannya. Wa atharal hayatad dunya. Wa athara, lebih memilih, al hayatad dunya, kehidupan dunia. Jadi orang yang kemudian melampaui batas, kemudian lebih cinta, mengutamakan, lebih memilih dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa inna, maka sesungguhnya, al jahima, neraka jahim, hiya, dia. Nah, hiya ini adalah kata ganti untuk perempuan. Untuk perempuan. Al jahim secara tempat itu kata gantinya adalah perempuan. Indonesia itu kata gantinya adalah perempuan. Godian, nama tempat itu kata gantinya adalah perempuan. Maka di sini dengan hiya, al ma'wa, tempat kembali, tempat tinggalnya. Al ma'wa. Nah, kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, ada dua sebab. Satu adalah tagha, yang kedua adalah atharal hayatad dunya, maka balasannya adalah al jahim.
neraka jahim. Ini dibandingkan dengan wa amma, dan adapun orang yang man khofa, takut maqama rabbihi, kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa, dan menahan diri keinginan hawa nafsunya, an nafsa wa an nafsa anil hawa, menahan diri dari hawa. Maka kadang dijadikan sama satu, dijadikan satu Bapak Ibu, hawa dengan an nafsu. Jadi hawa nafsu, hawa itu kadang diartikan dengan nafsu, hawa nafsu. Jadilah hawa nafsu dalam bahasa kita, menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu di dalam ayat ini adalah yang buruk-buruk, dari keinginan dari yang buruk-buruk saja. Nah, ini nanti kita lihat penjelasannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya al jannata, surga itu, hiya al ma'wa, tempat tinggalnya. Jadi di sini lawan katanya gini, jahim lawan katanya adalah kemudian jannah, ya kan? Kemudian disebutkan lagi orang yang tagha, melampaui batas. Ini melampaui batas, lawannya adalah orang yang khaufa, takut. Orang kalau takut kan tidak melampaui batas, takut dengan hukum-hukum Allah, takut dengan adabnya Allah, kan jadi nggak melampaui batas. Sedangkan orang yang mengikuti ini, mengutamakan kehidupan dunia, itu lawannya adalah menahan hawa nafsu. Ada perbandingannya Bapak Ibu. Nah, ada perbandingan. Inilah keindahan dari Al-Qur'anul Karim, salah satunya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, anis saati, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Tapi ngejek. Pertanyaan memang ngejek, istihza. Jadi mereka tanya pada Nabi Muhammad, Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Kalau diteruskan lagi tentang ejekan ini, katanya mereka menyebut kami ini akan diadab di neraka. Lah mana kiamatnya itu mana? Nerakanya mana? Tapi mereka dalam bentuk mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi ma anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Fi ma anta min dzikraha, untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Untuk apa? Dia tanya kapan terjadi hari kiamat? Lihat apa lo gunanya saya menyebutkan waktu kiamat kepada kalian yang tidak beriman terhadap hari kiamat, kan gitu. Meskipun Nabi Muhammad sendiri juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah tempat kembalinya. Ini kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Jadi waktu hari kiamat itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 45, innama anta munziru may yakhshaha. Innama, hanya, namanya adatul hasri. Bapak Ibu kalau membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Itu hanya namanya al-hasri, pembatasan, pengkhususan secara spesifik. Innama anta munziru may yakhshaha. Innama, hanya engkaulah munziru, pemberi peringatan, man, kepada orang yang yakhshaha, takut terhadap hari kiamat. Jadi Nabi itu hanya memberi peringatan, menyampaikannya. Ka'annahum yauma yarawnaha, ka'annahum, pada hari, ka'annahum, seperti sesungguhnya mereka itu, yauma yarawnaha, pada hari mereka melihat hari kiamat itu, lam yalbasu illa asyiyatan au duhaha. Lam yalbasu, tidak tinggal, illa asyiyatan, kecuali hidup, au duhaha, yang bersifat sebentar, pada waktu pagi atau petang. Maka di sini dikatakan pada hari ketika melihat hari kiamat itu, mereka seakan-akan hanya sebentar tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi. Jadi cuman petang. Sebagaimana wal asr, demi waktu, menjelaskan usia manusia di bumi itu seperti waktu asar ke maghrib yang sangat singkat. Berapa jam Bapak Ibu? 3 jam gitu. Jam 3 sampai jam 6, 1, 2, 3, 3 jam. Hidup di dunia seperti 3 jam saja. Seperti, saking singkatnya. Karena perbandingannya dengan sehari di akhirat, berapa tahun di dunia? 1000 tahun.
1000 tahun itu berapa jam? Nah kalau 3 jam itu terus seperberapanya. Nah jamaah rahimakumullah, mari kita lihat penjelasannya di sini. Ini menjelaskan terkait dengan saat terjadinya hari kiamat, masih membicarakan tentang hari kiamat, dan semoga dengan mengkaji hari kiamat ini mempertebal keimanan kita terhadap hari akhir. Dan dampak dari beriman terhadap hari akhir adalah perilaku kita, Bapak Ibu. Perilaku kita menjadi lebih baik karena kita ingat hari akhir, nanti akan dihisab. Kita ingat hari akhir, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita ingat hari akhir karena nanti semua amalan akan diberi balasan. Sehingga kemudian kita tahan. Kalau ingin berbuat maksiat, digoda berbuat maksiat, tahan, jangan dituruti. Ingat balasannya. Kalau ada kebaikan, perintah di depan kita, yuk berusaha semampu kita. Kenapa? Kita ingat bahwa akan diberi balasan oleh Allah dari setiap ketaatan yang kemudian kita lakukan. Kita lihat tafsirnya di sini. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Jadi ketika mereka itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu 'anis sa'ah. Hatta unzila alaihi yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Jadi anna musyrikai ahli Makkah sa'alun Nabi. Orang-orang musyrik Makkah itu bertanya kepada Nabi tentang apa? Mata taqumus sa'atu? Kapan kiamat? Istihza minhum, sebagai bentuk ya merendahkan, mengejek, menghina Nabi. Ini kesana kemari dakwanya tentang kiamat, dakwanya tentang beriman pada hari kiamat. Emang kapan terjadi hari kiamat? Nabi ditanya seperti itu. Kalau Bapak Ibu ditanya demikian, jawabnya gimana Pak? Ada bocoran nggak? Kalau tanya Pak, jenengan kan sering ngaji, emang kiamat kapan sih Pak? Jawabnya pripun Pak? Ya, Allahu a'lam, kita tidak tahu, Allah lah yang lebih tahu. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja tidak tahu, malaikat Jibril pun tidak tahu. Emang Anda tanya kapan hari kiamat mau ngapain? Nah gitu. Kalau misal bisa jadi dia tidak, karena tidak tahu, kemudian kita kasih tahu dalam artian saya tidak tahu. Yang tanda-tandanya sudah disebutkan. Yang penting bagi kita adalah menyiapkan diri sebaik-baiknya sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu tidak seperti gempa yang paling dahsyat yang terjadi di bumi. Tidak seperti itu, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Maka yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Ini bentuk ejekan orang kafir Quraisy Makkah terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang musyrik Makkah. Maka diturunkanlah ayat yang ke-42 tadi. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Nah, jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari dalam At-Tabrani dan Ibnu Jarir dari jalur Tariq bin Syihab qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikra sa'ati hatta nazalat fima anta min dzikraha. Rasul itu sering kemudian mengingatkan terkait dengan hari kiamat. Mengingatkan gitu. Dan ini untuk mengingatkan, hati-hati loh ya, yang kemudian bermaksud ingat dengan kiamat. Karena kiamat itu menjadi pintu gerbang di mana Allah akan menyempurnakan balasan setiap amal perbuatan manusia. Itu pintu gerbangnya adalah kiamat, Bapak Ibu. Pintu gerbangnya kiamat, hati-hati ya. Yang beriman akan disempurnakan balasan atas keimanannya itu dari akhir setelah terjadi hari kiamat. Yang kemudian berbuat jahat, fujur, kufur pun akan disempurnakan balasannya setelah hari kiamat itu. Nah, pintu gerbangnya hari kiamat. Maka diingatkan kiamat, hati-hati kiamat. Apa emang kiamat gitu? Ada orang berbuat salah, khilaf sudah tobat, masih gak mau sadar-sadar juga, masih bermaksiat. Udah, ingat kiamat tuh. Apa hubungannya kiamat? Loh, makanya lah ngaji ke Al-Aman biar ngerti apa itu hubungannya. Jadi kiamat, kalau misalkan sudah terjadi kiamat, maka perbuatanmu ini, maksiat yang kamu lakukan sekarang ini, yang kalau sampai tidak kamu tobati sampai meninggal, ingat kiamat nanti menjadi awal di mana Allah akan menyempurnakan balasannya. Gitu ya? Iya. Maka perbaiki. Wah, bagaimana dengan kesalahan saya yang sudah kemudian lama dan banyak? Allah masih kesempatan untuk bertaubat. Tobat aja sebelum terjadi hari kiamat. Nah, itulah jamaah rahimakumullah.
Bapak Ibu, kalau misalkan menyadarkan orang untuk insaf artinya adalah tobat atau kembali dalam kebaikan. Saat dia sehat dengan saat dia sakit, mana yang lebih mudah untuk menyadarkan orang bertobat, Bapak Ibu? Sakit atau sehat? Sakit. Di saat dia sedang cukup atau kaya dengan miskin, mana yang lebih mudah untuk menyadarkan? Miskin. Nah, kadang kemudian itulah Rasul sampai memuji, keren loh, hebat loh. Siapa? Orang yang kaya, sehat, masih mau ibadah, itu keren. Di saat kemudian dia sehat badannya dan kemudian ketercukupan harta bendanya, tapi kemudian mau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, khusyuk, itu hebat. Mohon maaf, kalau orang sakit ngibadah mempeng, ya, ditekun, pacar napa boten? Orang sakit kemudian minta mendekatkan diri pada Allah, baca Quran, pacar napa boten? Pacar nggih. Mohon maaf, orang diuji dengan kekurangan harta, kemudian berdoa mempeng kepada Allah, ya doa, ngibadah, amal sholat dikerjakan, itu dikatakan ya memang seperti itu, karena dia lagi butuh. Nah, di saat orang sehat, kemudian dia cukup, tapi beribadah kepada Allah, itulah yang menjadi hebat. Nah, sekarang kita dalam kondisi itu, Bapak Ibu. Sekarang kita ini dalam kondisi yang sehat, kuat, dan cukup. Finansial kita cukup, Bapak Ibu. Finansial kita cukup, tapi kita tetap beribadah. Maka ini menjadi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian dilanjutkan di sini. Ini baterainya mau habis, baterai laptop. Tasnya di belakang. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ba'da bayani adillatil qudratil ilahiyyah 'alal ba'tsi wal hasyr wan nasr. Jadi setelah Allah menjelaskan kemahakuasaannya tentang kebangkitan, Allah mampu membangkitkan, menyusun jari jemari orang yang sudah lama meninggal, yang sudah hancur, kemudian disusun lagi tulang jari jemari dengan kemahakuasaan Allah, dan juga akan dikumpulkan dan dikembalikan kepada Allah. Maka di sini kemudian Allah menjelaskan terkait dengan hari kiamat itu sendiri, bahwa manusia itu akan terbagi menjadi dua kelompok. Nih Bapak Ibu, dua kelompok. Mungkin gak ada yang tiga kelompok. Dalam penjelasan surah yang lain ada tiga kelompok, Pak. Tapi tiga kelompok ini kalau dibagi lagi menjadi dua kelompok. Yang tiga kelompok itu adalah satu kelompok orang yang beriman kepada Allah sebelum masa atau zaman Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kelompok kedua adalah mereka yang beriman kepada Allah masa Nabi Muhammad sampai hari akhir. Tapi dua-duanya sama-sama beriman, cuman dibedakan dengan waktunya. Yang ketiga adalah kelompok orang yang tidak beriman kepada Allah dulu dan juga sekarang. Baik sebelum masa Nabi Muhammad maupun pada masa Nabi Muhammad mereka tidak beriman. Itu jadi satu kelompok. Nah, dua kelompok ini, yang pertama dan kedua sama-sama beriman kepada Allah. Itulah digabung di dalam surah An-Nazi'at. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kelompok pertama adalah ada di surga dan kelompok kedua ada di neraka sa'ir. Jadi dua saja Bapak Ibu. Monggo dipilih, milih yang jannah atau sa'ir. Jannah. Perilakunya perilaku jannah nopo sa'ir? Jannah. Ini tuh. Ya, betul. Nah, kemudian kita sudah menentukan pilihan. Sekarang adalah perilaku kita disesuaikan dengan pilihan kami. Maka kalau kita sudah punya pilihan jannah, maka perilaku kita adalah perilaku jannah. Omongan kita adalah omongan calon penghuni surga. Makanan kita makanan calon penghuni surga. Minuman kita juga demikian. Bahkan pergaulan kita adalah pergaulan calon penghuni surga. Nah, itu yang kemudian harus kita ingatkan ya rahmatullah. Mohon maaf ya. Terima kasih. Nah, ini kemudian kita diingatkan, pilihannya udah surga, perilakunya gimana? Jangan sampai pilihannya surga, tapi perilakunya merempet-merempet sa'ir, merempet-merempet neraka jahanam, naudzubillah, merempet-merempet neraka jahim, naudzubillah. Maka saling mengingatkan, jangan kemudian dibiarkan, jarkai ben keblosok ning neraka kuwi. Jangan, ingatkan Bapak Ibu. Saat hari ini kita mengingatkan saudara kita, boleh jadi di lain kesempatan kita yang akan diingatkan. Hari ini kita menasihati saudara kita, boleh jadi suatu saat kita yang akan dinasihati.
Hari ini ada yang meminta nasihat, saya kasih nasihat dong, saya habis melakukan, mohon maaf ya, melakukan maksiat A B C D E. Itu kan kemudian tidak lantas kemudian kita kemudian dihukumi, dijas. Kamu itu loh nggak bersyukur, sudah dikasih Allah nikmat masih melakukan maksiat gini-gini, malah disalah-salahkan. Padahal kalau setelah dia sadar, berhenti karena sadar ikut kajian. Artinya dia mau niat berhenti, sudah berhenti ternyata masih disalah-salahkan. Kira-kira balik lagi nopo tetap berhenti Bapak Ibu? Saya ini sudah cerita mau berhenti dari maksiat, kok malah saya dihukumi disalah-salahin, gimana sih? Justru kemudian kita nasihati, alhamdulillah Allah Maha Pengampun. Sekalipun besar dosa yang dilakukan, tapi kalau misalkan tetap minta ampunan pada Allah, itu diampuni insyaallah. Innahu kana tawwaba. Nah, itu kan nasihatnya enak tuh nasihatinya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, mohon maaf. Orang menasihati saudaranya yang maksiat, dinasihati dengan baik-baik. Nah, di saat yang menasihati ini, di lain waktu ternyata juga terjebak pada kemaksiatan, sama seperti yang dilakukan oleh saudaranya. Maka saat itu saudara yang dinasihati akan menasihati balik, sebaik nasihat yang disampaikan kepadanya dulu. Tapi kemudian orang malah menyalah-nyalahkan, kamu itu tahu korupsi itu, katakan tidak pada korupsi, tahu-tahunya korupsi juga kan gitu. Hati-hati. Mungkin saat itu katakan tidak pada korupsi, memang belum ada yang menawari dia untuk korupsi. Tapi ketika sudah ada tawaran, nah ternyata juga kejebak juga. Naudzubillah. Nah, inilah kemudian jamaah rahimakumullah, kita akan lihat dua kelompok itu bagaimana kehidupan mereka di akhirat nantinya. Diawali dengan ketika terjadinya hari kiamat. Ketika sudah datang hari kiamat, allati tutimmu ala sa'irit tammah, jadi menghancurkan semua tatanan yang ada. Bapak Ibu pernah melihat enggak ketika bumi kan berputar gitu, cepat kan bumi berputar itu gitu, sambil berputar. Kalau diberhentikan, perputaran bumi ini kan berputar. Kalau dihentikan, itu kemudian kita itu mungkin terus akan terpental. Kita akan terpental Bapak Ibu. Karena dia berputar. Bumi ini berputar kencang. Dan kenapa nggak kerasa? Loh, karena kita kecil dan bumi besar, sehingga kita tidak merasakan perputarannya itu. Tapi dilihat di alam isolasi itu kencang. Nah, itu kan bumi berputar. Semua tatanan kemudian akan menjadi hancur. Oleh karena itulah menjadi awal terjadinya hari kiamat. Saya sendiri belum tahu belum mendapatkan urutan hari kiamat A, B, C, D, E, F, G-nya itu mana. Yang kalau sudah terjadi ini terus ini, habis ini. Itu kan disebutkan di dalam Al-Quran, tersebar di beberapa surah dan ayat, itu terpisah-pisah, tapi sama menggambarkan hari kiamat. Apakah kemudian misalkan yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Jadi manusia itu seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil mangfus, dan kemudian gunung itu terbang bagaikan kemudian kayak aneh-aneh. Itu apakah setelah matahari terbit dari barat atau sebelumnya? Kemudian laut kemudian dipanaskan, itu kapan? Urutannya bagaimana? Allah alam, saya tidak tahu. Tapi itu terjadi, satu persatu akan terjadi. Hanya saja kemudian saya sendiri tidak tahu urutannya bagaimana, tapi itu pasti akan terjadi. Sama seperti di sini. Saat kemudian kiamat sudah selesai, satu ayat 34 ini, fa idza ja'atit tammatul kubra, satu ayat ini kemudian menggambarkan, memberitakan saat kiamat sudah terjadi, titik. Maka kemudian dilanjutkan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Kalau sudah terjadi, maka proses kebangkitan, dibangkitkan semua dari makhluk yang sudah mati. Kullu man 'alaiha fanin. Setiap yang ada di atas bumi ini akan binasa, fanin, kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka manusia dibangkitkan, yatadzakkaru, tadzakkara yatadzakkaru tadzakkuran. Artinya adalah mengingat, proses mengingatnya berulang-ulang. Maka jangan heran di saat nanti dibangkitkan di akhirat kita menjadi ingat Bapak Ibu. Bahkan di usia kemudian kita kecil yang sekarang sudah tidak ingat lagi, akan teringat secara runut, detail, dan kita tidak akan mengingkarinya bahwa kita melakukan itu satu persatu. Jadi ingat, sekarang ini kita masih susah. Coba Bapak Ibu ingat, paling kecil dengan memorinya ingat di usia berapa Bapak Ibu? Tahun pinten Pak? Usia berapa tahun? Nek masih dekat, kita masih dekat. Yang masih muda masih dekat, ya. Bapak usia 2 tahun masih ingat.
2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Saya masih ingat ketika jadi saya tergencet sama besi cetakan genteng. Itu saya di bawah 2 tahun. Lah orang ngepres kayak yang di Godian itu ngepres. Jadi saya tak masukin sama tanah. Malah terjepit. Gepeng dulu gepeng. Ini gepeng. Nah, itu masih ingat. Si di bawah itu belum ingat lagi. Nah, artinya kita tuh memiliki keterbatasan. Kalau misalkan kita memiliki lupa terhadap memori peristiwa yang terjadi masa lampau, itu nikmat napa boten Pak? Bu, nikmat napa boten Bu? Nikmat napa boten? Lupa dengan peristiwa masa lampau itu nikmat napa boten nggih? Nikmat. Jadi mohon maaf, kita itu jangan mencela diri kita kalau misalkan kita lupa. Saya ini gimana sih dikit-dikit lupa? Barusan diletakkan kok sudah lupa. Jangan mencela diri kita di saat kita sedang lupa. Itu nikmat yang demikian itu. Kenapa? Kalau misalkan kita jadi orang yang saya ingin kemudian ingat terus semuanya ingat. Kalau semuanya ingat, ingin ingat semua peristiwa, setiap peristiwa. Di saat ada peristiwa yang mengharukan, menyedihkan atau memancing emosi, itu berbahaya juga bagi psikologi. Ingat-ingat terus. Ingat, dilupakan nggak lupa-lupa, ingat selalu ingat. Maka di saat kita lupa gitu linglung sana kemari. Kenapa Pak? Alhamdulillah, saya lagi lupa. Lupa kok alhamdulillah ya. Terus gimana? Orang lupa kan ma'fu anhu, diampuni oleh Allah. Orang puasa makan di siang hari, dosa enggak? Kan enggak dosa. Kenapa Pak? Alhamdulillah saya lupa. Lupa apa? Lupa kalau punya utang. Kan gitu. Nah, nikmat kan enggak, jadi enggak membayar gitu. Tapi ketika ingat kok pura-pura lupa, nanti ditagih di akhirat, jadi investasi dan tabungan di akhirat nanti. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian diperlihatkanlah jahim itu. Kapan manusia itu dibangkitkan? An-nafhatus tsaniyah, ketika tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang pertama adalah menghancurkan semua tatanan. Tiupan sangkakala yang kedua adalah kemudian membangkitkan semua manusia yang telah binasa tadi. Itu di tiupan yang kedua. Allati yakunu ma'a al-ba'su. Kebangkitannya di situ. Taslimu ahlil jannati ilal jannah wa ahlin nar ilan nar. Calon penghuni surga diserahkan kepada surga, calon penghuni neraka diserahkan kepada neraka. Nah ini Bapak Ibu disebutkan situ. Oleh karena itulah manusia akan kemudian menjadi lupa dengan apa yang pernah dia lakukan, diingatkan kembali dan tidak ada memori yang terputus. Oleh karena itu ada dua kelompok. Innahu hina yatadzakkarul insan jami'a ma amilahu min khairin aw syarrin. Bahkan gini, orang maksiat diperlihatkan kemaksiatannya, kemudian dia tobat, diperlihatkan taubatnya. Jadi gambarnya seolah-olah kemudian tidak ada memori kita yang diputus oleh Allah, semuanya ada. Kebaikan nampak, keburukan juga nampak, diperlihatkannya. Hasil akhirnya nanti adalah kalau yang pertobatan dilakukan dan Allah terima, menghapus file-file yang buruk sebelumnya. Kita melaksanakan ibadah sunnah, bisa seperti puasa Arafah. Berapa tahun pahalanya menghapus dosa? Arafah 2 tahun. Sebelum dengan setelahnya. Tentunya orang yang melaksanakan puasa Arafah kemudian bukan santai. Saya sudah punya stok. Saya belum tahun depan sudah diampuni oleh Allah. Belum juga berdosa sudah diampuni oleh Allah. Tidak demikian. Justru kemudian lebih berhati-hati. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semakin menjadikan kita takut, lebih takut kepada Allah. Takut dalam artian mendekatkan diri dengan ketaatan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah disebutkan juga bahwa diperlihatkan juga catatan di sini, li'annahu yushahidu mudawwanan fi sahaifi amalihi, akan diberikan catatan amalan perbuatannya. Kalau dulu saya masih di kayak madrasah diniyah sore, sama bu guru dijelaskan, besok talkis kamu itu melihat videomu sendiri, melihat videomu sendiri, melihat video amalannya sendiri dan sebagainya. Maka di sini dikasih amal catatan amal perbuatan masing-masing dan akan fokus memeriksa amalan masing-masing. Tidak disibukkan dengan melihat rapotmu bagaimana, catatanmu seperti apa, lihat dong, tukeran dong. Tidak ada Bapak Ibu. Semua itu kemudian di dalam di bawah pertanyaan, selamat gak? Surga atau neraka? Itu. Kemudian di situ, jamaah rahmatullah. Kalau dia yang kemudian masuk neraka, ada potensi keluar nggak dari neraka?
Ada potensi keluar enggak? Potensi keluar, kalau potensi keluar, berapa lama di neraka? Berapa banyaknya? Nah, ini kita diberitahukan bahwa akan menerima catatan amal perbuatan. Kita tidak tahu bentuknya, tidak tahu seperti apa. Kita hanya beriman terhadap apa yang disampaikan. Amalan kita akan ditimbang. Seperti apa timbangannya? Allahu a'lam. Kita yakin akan ditimbang seperti apa? Bukan ranah kita, nggak mampu. Otak kita nggak mampu untuk kesana dan tidak usah dipikirkan. Tapi harus disiapkan amalan yang baik-baiknya itu. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, ini adalah dua kelompok. Mari kita lihat summa fasalallahu ta'ala ma yahkumu bihi bainal khalaik. Kita lihat kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama ini adalah fa'amma man tagha. Dimulai dengan kelompok orang-orang yang melampaui batas. Ini di awal Bapak Ibu. Kalau lihat susunan at-taqdim wa ta'khir, surut tartib ya secara urutan, maka yang di depan ini bisa menunjukkan hal yang dominan. Maksudnya adalah akan dominan di akhirat nantinya orang yang melampaui batas dibanding orang yang kemudian adalah yang takut terhadap Allah. Satu, melampaui batas. Melampaui batas karena dihukumi melampaui batas berarti dia tahu hukum batas hukumnya tapi tetap melanggar. Bukan karena bodoh, mohon maaf. Kalau yang bodoh itu berarti kemudian karena tidak tahu, ma'fu anhu, karena dia tidak tahu. Tapi ini tahu, sudah sampai kepadanya peringatan tapi kemudian tetap dilanggar. Mari kita koreksi diri kita nggih. Apa yang kemudian masih kemudian kita langgar harus kita koreksi. Kita dengarkan adzan dulu. Jamaah rahimakumullah, ada dua pilihan, kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama sudah jelas adalah mereka yang melampaui batas togo, melampaui batas hukum Allah. Dia melampaui batas, sudah jelas. Jadi sudah tahu hukum kemudian tetap dilanggar, lebih melaksanakan yang haram daripada yang halal, ya. Dan wa asarul hayatad dunya, memilih kehidupan dunia mengalahkan akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Maka Rasul mengatakan pada kita, boleh menjadi muslim yang kaya asal bertakwa.
Nah, kata kuncinya adalah takwa. Kaya tapi bertakwa, maka ketakwaan itulah menyelamatkan dirinya dari kekayaannya. Kekayaannya itu tidak menjadi sebab dia kemudian hancur, binasa atau melampaui batas. Justru kekayaan itu dapat berbuah kebaikan. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu menjadi muslim yang kaya. Maka menjadi muslim yang kaya asal bertakwa. Banyak orang yang nanti bisa dibantu dan kemudian bisa penguatan ekonomi kaum muslimin. Nah, yang dicela di sini adalah lebih memilih kehidupan dunia melalaikan akhirat. Tidak menjaga keseimbangannya. Korun kemudian menjadi ditelan oleh bumi, ya kan? Nah, seperti Nabi Sulaiman itu termasuk kaya tidak Bapak Ibu? Kaya. Berapa banyak sih kekayaan Nabi Sulaiman? Ada yang tahu nggak? Berapa banyak kekayaan bukan orang Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kalau orang Sleman, Allah. Wih, segini Bapak. Ini estimasi, guys. Ini estimasinya 2,2 triliun USD, US dollar. 32.000 triliun. 32.000 triliun. Nah, itu. Kekayaan orang terkaya, misalkan orang terkaya di dunia. Yang nomor 1 berapa harta kekayaannya? Elon Musk. Itu berapa di sini? Nggak ada harta kekayaannya ini. Tuh kita kayak ngitung harta orang lain. Dia cuma 13.000 triliun. Nah, Nabi Sulaiman tadi berapa? 32.000. Berarti tiga orang Elon Musk. Nah, ini kan ini ada hitung-hitungan Bapak Ibu, dan kita tidak tahu, Allah alam. Tapi memang Nabi Sulaiman kan kaya. Boleh asal kemudian bertakwa. Kan gitu. Fa'inal jahimah yal ma'wa, ini yang kita hindari. Sedangkan orang yang takut kepada Allah, takut itu sebagaimana Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Takut tapi mendekatkan diri pada Allah. Takut bukan menghindar tapi mendekatkan diri pada Allah. Kenapa sholat? Nah, itu kan kemudian taat, bagian daripada ketaatan terhadap Allah. Nah, takutnya tapi melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Kemudian mengendalikan hawa nafsu nih. Keinginan berbuat maksiatnya itu dihalau. Jangan. Jadi panitia korban. Nah, jadi panitia korban, wah, enak ini kalau daging ini dipakai untuk steak. Jadi panitia korban kemudian dagingnya diferensiasi dari lemak-lemaknya dihilangkan. Gelondongan, enak ini untuk steak nih. Lihat, panitia yang lain nggak tahu, masukkan ke kantong. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nafsu untuk mohon maaf, itu namanya mencuri. Wanita kan hanya melaksanakan tugas, kok malah mengambil di luar kemudian yang ditentukan. Itu namanya mencuri. Nah, itu mencuri. Itu dia nafsu untuk mencuri harus ditahan. Kalau ingin masuk surga jangan. Hanya karena ingin menikmati sepotong daging tanpa lemak, tapi kalau mencuri, itu malah menggugurkan kesempatan untuk ke surga. Justru akan menjauhkan dari surga. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui dan mengetahui kelemahan kita Bapak Ibu. Kita digoda oleh setan itu dari sisi mana? Itu kita tutup. Lubang-lubangnya itu kita tutup. Saya Ustaz digoda dari sisi nafsu amarah. Ya udah, ditutup nafsu amarahnya. Dikencengin, jangan sampai kemudian jebol lagi. Saya Ustaz digoda dari sisi bisnis. Kalau ada yang bisnis itu niat berbohong itu banyak ada. Yang penting untung. Oke, sudah tahu kelemahannya, sekarang ditutup. Saat saya digoda dari sisi yang lain. Nah, itulah kita ketahui kekurangan kita, kemudian kita tutup. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu bapak jamaah rahmatullah, 2 kelompok sudah kita ambil, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita dan memotivasi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.